Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau menyembah Tuhan dengan pujian penyembahan hari ini. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari yang luar biasa di mana kita mendengarkan pesan-pesan Natal, saudara. Saya yakin saudara kita semua sudah begitu sukacita menyambut Natal tahun 2021. Saudara, apakah makna Natal bagi saudara? Saya membagikan makna Natal dengan satu tema, kerajaan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Apakah yang dimaksud dengan kerajaan dan kemuliaan Tuhan Yesus? Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 22, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus, dia seperti seorang bapa yang sangat cinta kepada anak-anaknya. Dia memberitakan Injil kepada jemaat Tesalonika dan rindu supaya jemaat Tesalonika bertumbuh dalam imannya, supaya jemaat Tesalonika bekerja di dalam kasih Allah dan berpengharapan penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya jemaat Tesalonika melakukan kehendak Allah. Supaya jemaat Tesalonika melakukan misi Allah. Melakukan rencana Allah. Menjadi penurut-penurut Allah. Dan hidup yang berkenan kepada Allah. Karena jemaat Tesalonika dipanggil masuk ke dalam kerajaan dan kemuliaan Yesus Kristus. Jemaat Tesalonika sudah berpindah dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan jemaat Tesalonika ditantang untuk terus bertumbuh di dalam kerajaan Allah, mengikuti pola hidup kerajaan Allah. Tinggalkan kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan terang. Kerajaan yang penuh dengan kemuliaan, kekayaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenar-benarnya apakah masalah manusia? Berita yang kita dengar setiap hari di televisi, waktu saya membaca, saudara, kita memperhatikan di sana pelanggaran hak asasi manusia, pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita, masalah pornografi, masalah penyalahgunaan narkoba, perdagangan orang, dan perceraian yang meningkat secara tajam, saudara, dan kejahatan lainnya mengisi berita-berita kita di hari-hari ini. Dan kita berpikir bahwa bad news ini, berita yang buruk ini adalah berita yang biasa saja. Saudara, fenomena sosial yang kita perhatikan di berita dan dalam kehidupan sehari-hari itu menggambarkan keberadaan manusia yang sebenar-benarnya, bahwa hakikat manusia adalah hakikat yang sudah dikuasai oleh dosa. Tabiatnya, naturnya adalah natur berdosa, sehingga kita bisa melihat buah-buahnya dalam kehidupan manusia. Jadi yang menjadi persoalan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya perbuatan-perbuatan itu, tetapi sifat atau natur manusia itu yang bermasalah. Dan manusia karena dosanya kehilangan kemuliaan Allah. Manusia karena dosanya masuk dan dikuasai oleh kerajaan kegelapan, oleh kerajaan iblis dan roh-roh jahat. Dan manusia melakukan segala jenis kejahatan. Dan mereka tidak sadar. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada intervensi
ada campur tangan Allah untuk menyelamatkan manusia dari kerajaan kegelapan di dunia ini, dari permasalahannya yang paling mendasar, yaitu watak dan sifatnya yang begitu buruk dan tidak memperkenankan hati Allah. Tuhan punya rencana dan Tuhan berbicara kepada Abraham. Dia menjanjikan bahwa olehmu, oleh keturunanmu, semua bangsa diberkati. Artinya bahwa Allah ingin menjadi Allah bagi umatnya. Dan Allah ingin supaya umatnya itu menjadi umat kepunyaannya. Artinya bahwa Allah rindu untuk hadir, memberikan kembali kemuliaan kepada manusia, memberikan kembali kerajaan kepada manusia, memberikan kembali keselamatan kepada manusia, kebahagiaan kepada manusia, hidup kekal kepada manusia, memberikan pemulihan restorasi kepada manusia, memberikan kebangunan rohani, hidup yang baru kepada manusia. Dan itu dijanjikan bahwa itu bisa terjadi kalau manusia menerima keturunan Abraham yang digenapi di dalam sejarah suci, yaitu kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan masuk ke dalam kerajaan dan kemuliaan Yesus Kristus diberitakan kepada Abraham, diberitakan juga kepada Yesaya. Saudara tahu bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan daripada nubuatan Yesaya, bahwa di dalam diri Yesus Kristus ada pemerintahan Allah. Karena Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Dia adalah Raja yang dijanjikan. Dia adalah Raja damai. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia penasihat yang ajaib. Dan Yesus Kristus menggenapi nubuatan Yesaya melalui kedatangannya. Dan itulah pusat pemberitaan Injil yang saya bagikan pada kesempatan ini. Apakah saudara mau menerima kerajaan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus? Terimalah Injil. Terimalah Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu. Saudara, jemaat Tesalonika, mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai raja, dan hidup mereka diubah. Hidup dengan pola kerajaan Allah. Kehidupan mereka diwarnai dengan kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Mereka hidup di hadapan Allah, di hadirat Allah. Mereka bekerja dengan pekerjaan iman. Mereka melakukan usaha kasih. Dan mereka tetap bertekun dalam menantikan penggenapan seluruh janji Allah, yaitu kedatangan kerajaan Allah yang penuh di bumi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika ditantang untuk menjadi penurut Allah, ditantang untuk meninggalkan berhala, ditantang untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka ditantang untuk hidup kudus dan suci, tak bercacat di hadapan Allah. Mereka ditantang, saudara, untuk menghidupi gaya hidup Kristen, yaitu gaya hidup berdoa, gaya hidup bekerja, gaya hidup tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ada masalah yang mereka hadapi, walaupun ada tekanan dari dunia ini, walaupun ada pergumulan di dalam hidup sehari-hari mereka, tetapi mereka menjalani kehidupan kekristenan yang sejati, yaitu hidup dalam kerajaan Allah, di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah masuk
di dalam kerajaan dan kemuliaan Tuhan Yesus seperti jemaat Tesalonika? Apakah saudara sekarang sudah diselamatkan? Kalau saudara belum diselamatkan, buka hatimu. Yesus saat ini mengetuk pintu hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan saudara akan menerima keselamatan. Kerajaan Allah dan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada saudara. Saudara, kalau saudara sudah menerima keselamatan, sekarang saudara sedang diselamatkan, sekarang saudara sedang diproses dan dibentuk supaya keselamatannya semakin matang, supaya saudara semakin dewasa, supaya saudara semakin penuh, sampai keselamatan itu betul-betul genap dalam diri saudara. Dan saudara memiliki masa depan yang indah, yang sempurna. Kerajaan dan kemuliaan Allah nyata dalam hidup saudara sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan, yang didiami oleh Roh Kudus, yang dikuasai oleh firman kebenaran. Dan saudara akan siap untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saudara akan menanti-nantikan dengan penuh sukacita, dengan hidup suci, dan Yesus akan datang kembali, dan saudara akan diangkat, dan saudara akan mengalami penggenapan kemuliaan yang luar biasa, dan saudara akan bercahaya seperti bintang-bintang yang terang di dunia ini, dan saudara sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Saudara menerima kerajaannya dan kemuliaannya. Saudara pun kasih Tuhan. Kalau saudara sekarang sudah menerimanya dan hati saudara berdebar-debar, saudara saat ini saya menantang saudara juga untuk memberitakan dan membawa kerajaan Allah dan kemuliaan Allah melalui hidup saudara. Yang pertama, berdoalah untuk orang-orang yang terhilang. Yang kedua, beritakan Injil kepada orang yang belum percaya. Dan yang ketiga, berikan persembahan untuk misi. Di Natal yang pertama, gembala-gembala membawa hidup. Mereka mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan orang-orang Majus, mereka mempersembahkan pemberian yang terbaik. Pemberian yang istimewa. Pemberian yang bermakna. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang melambangkan pemberian kepada raja di atas segala raja. Pemberian kepada imam besar kita yang Tuhan Yesus. Dan pemberian kepada juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berikan persembahan untuk misi. Memperluas kerajaan dan supaya kemuliaan Tuhan Yesus. Kemakmuran Tuhan Yesus. Kebesaran Tuhan semakin dikenal. Dan saya menantang saudara untuk memberi persembahan yang sebelumnya saudara belum pernah memberinya, yaitu persembahan yang terbaik, karena saudara sudah menerima yang terbaik, yaitu kerajaan dan kemuliaan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Maukah saudara menjadi bagian daripada pelayanan pergerakan ini untuk membawa kerajaan Allah dan untuk memasukkan namanya dan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus? Saya berdoa di hari Natal ini saudara sungguh-sungguh diberkati, sangat diberkati dan penuh dengan berkat Tuhan. Haleluya.